Uh-uh. Tapi ini kejadiannya udah lama, Miss. Ibu saya kan kerja di Arab Saudi tahun 1999. Nah, pada saat itu ibu saya terjadi pelecehan, tapi bukan dari majikannya, tapi dari anak majikannya, Miss. Terus? Nah, terus setelah kejadian itu ibu saya hamil 3 bulan. Posisi hamil 3 bulan masih di sana. Nah, si anak majikan ini mungkin dia ketakutan, takut ya pembantunya hamilnya makin membesar. Jadi dia ngancam ibu saya supaya pulang. Itu, Miss. Nah, sebenarnya si majikan ini tuh nggak ada masalah apa-apa sama ibu saya, benar-benar baik, keluarganya baik, cuma dia aja si pelaku ini yang memperlakukan ibu saya kayak gitu. Karena ibu saya pada saat itu ya mungkin teknologi juga belum secanggih sekarang, ibu saya ketakutan dan tertekan gitulah mungkin ya, Miss. Terus memutuskan untuk pulang. Nah, pulang ke Indonesia dalam keadaan hamil 3 bulan. Dan itu posisinya adalah saya. Nah, sampai sekarang ini saya dibesarkan dengan baik oleh ibu saya dan bapak saya yang ada di Indonesia. Cuman dari segi fisik saya kan juga menyadari saya berbeda dari kakak saya yang lain ya, Miss ya. Nah, sekarang saya umur 25 tahun, saya dikasih tahu oleh bapak dan ibu saya bahwa kejadian 25 tahun yang lalu tuh seperti ini. Bahkan alamat dan nomor teleponnya masih ada. Cuman setelah dicoba dihubungi, ternyata nggak aktif nomornya, Miss. Tapi alamatnya masih ada. Daerahnya itu di daerah Abha kalau nggak salah. Yang saya jadi pertanyaan tuh, apakah memungkinkan, Miss, kalau saya berusaha mencari tahu gitu, Miss? Untuk apa? Untuk ya gimana ya, Miss, saya sekali seumur hidup pengen lihat gitu dia tuh kayak apa gitu. Dan saya juga pengen kalau misalnya dia keberatan, apakah memungkinkan juga gitu, Miss, untuk tes DNA dan lain-lain gitu, Miss. Pertanyaan saya, apa manfaatnya buat kamu? Saya cuma pengen tahu aja gitu, bapak kandung saya tuh yang mana orangnya, cuma itu aja, Miss. Minimal sekali seumur hidup saya pengen lihat aja gitu, Miss. Oke. Tapi jika kamu datang dan dihargai, itu nggak ada masalah. Jika datang dan kamu tidak dihargai, nggak lebih hancur kamu. Iya ya, Miss. Iya, saya juga sempat mikir ke situ, makanya saya nanya Miss Yuni atau apa mungkin. Kamu itu anak yang nggak diharapkan. Miss Yuni berbicara secara fair ya, karena kamu sudah umur 25 tahun, tidak ada yang perlu ditutupin. Kalau dia mengakuimu, itu bukan jadi masalah. Bagaimana seandainya kamu tidak diakuin dan kamu mengharapkan terlalu tinggi? Oh, keturunan Arab, so what? Apa? Apa yang kamu inginkan? Walaupun kamu berbeda, syukurin. Syukurin. Tuhan punya maksud tertentu dalam hidupmu. Mungkin bukan hari ini, tapi Tuhan sudah anugerahkan kamu untuk hidup di Indonesia. Setiap manusia punya kelebihan masing-masing. Debu aja ada manfaatnya, apalagi kamu seorang manusia. Iya, Miss. Karena apa artinya ingin menemuin orang yang tidak pernah kamu tahu? Iya. Kenapa kamu tidak menghargai orang yang setelah mencintaimu? Yang harusnya sakit dan terluka itu bapakmu loh ya, bukan kamu. Iya, Miss. Iya. Yang seharusnya hancur itu adalah suami dari ibumu itu loh. Iya, Miss. Saya juga dikasih taunya baru sekarang. Terus bapak saya sama ibu dengan legowo bilang kalau mau cari tahu silahkan, kalau enggak apa-apa. Tapi bapak saya secara transparan ngasih alamatnya gitu, Miss. Nggak ada gunanya. Dulu pernah ada seorang ibu mencari mantan majikannya untuk memberitahu anaknya. Iya. Dan itu sangat memalukan sekali. Ngerti nggak? Kalau diakui mending. Kalau dia yang cari itu beda loh daripada kita yang nyari. Iya, Miss. Hargai ayahmu dan nyatakan sama ayahmu. Ternyata setelah saya pikir-pikir, ayah saya adalah kamu. Karena kamu yang telah membesarkannya. Saya tidak peduli siapa saya. Tapi saya akan berterima kasih dan menjagamu. Itu yang perlu kamu peluk ayah yang membesarkan kamu. Iya, Miss. Makasih ya, Miss ya. Iya. Dan jangan sakiti orang yang sudah mencintai kamu. Karena saat dia nggak ada, kamu akan kecewa sehancur-hancurnya. Iya, Miss. Yang saya pikirkan adalah betapa hancurnya hati ayahmu yang merawatmu. Walaupun kamu tahu, kalau kamu diakuin jadi putri Arab, nggak masalah. Seandainya kamu didepak keluar dan dia bilang tes DNA, aku aja nggak pernah melakukan.
Apa nggak lebih hancur lagi itu? Iya. Ngerti nggak maksud saya? Iya Miss, paham Miss. Iya. Jangan pernah mencari cinta yang tidak pernah hadir. Apalagi hanya ingin melihatnya walaupun sesaat. Lebih hancur lagi kamu tahu dia adalah ayahmu tapi dia tidak mengakuimu. Kamu tahu dia darah dagingmu kandung tapi dia tidak pernah menganggap kamu ada. Iya. Hargai ayah yang telah menjagamu, nak. Iya Miss, makasih ya Miss ya. Nah, jangan sampai menyesal ya. Jaga dia semumpung dia masih hidup. Iya Miss, makasih Miss. Terima kasih. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin saya bukan seorang motivator yang bagus. Mungkin saya bukan orang yang berpengalaman luar biasa. Mungkin saya bukan orang yang berpendidikan. Tetapi saya cuma ingin bilang, tahu diri. Tahu rasa terima kasih. Saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Karena kebanyakan anak-anak sekarang itu, mereka lebih mencari identitasnya daripada mengakui apa yang ada. Baperan sih. Bener gak sih? Gak peduli dia ayah kandungmu, tidak peduli dia ibu kandungmu atau ibu sambungmu. Yang penting dia mencintaimu dari hatimu yang paling dalam. Ajarin dirimu caranya berterima kasih atas cinta yang sudah mereka berikan. Tidak peduli dia adalah darah dagingmu ataupun bukan. Tapi dia mencintaimu dengan tulus. Dialah berhak mendapatkan cinta sejati darimu. Halo? Assalamualaikum, selamat siang nih. Waalaikumsalam, selamat siang.